Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu Advent yang keempat. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sebagai manusia kita pasti pernah mendapatkan berbagai ragam kabar gembira di dalam hidup kita. Misalnya mendapatkan pekerjaan yang baru, kelulusan, ataupun kenaikan jabatan dan lain sebagainya. Tetapi apakah kita pernah mengalami atau mendapatkan kabar gembira tentang perkembangan diri kita secara rohani, di mana orang lain melihat dan menilai kita sebagai manusia bahwa kita semakin bertumbuh secara rohani dan juga semakin dewasa, semakin matang dan bijaksana. Menurut hemat kami, kabar gembira tentang perkembangan diri kita inilah yang jauh lebih berharga dari segala pencapaian yang kita dapatkan atau segala pencapaian yang bersifat duniawi. Sebab sebagai orang beriman, tujuan akhir kita ialah mendapat tempat yang layak di surga. Dan untuk mencapai tujuan akhir itu, yang kita butuhkan bukanlah hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi kita perlu mempersiapkan diri di dunia ini secara rohani melalui kedewasaan iman dan kematangan diri. Inilah proses secara rohani yang secara terus-menerus kita kembangkan dari hari ke hari, tidak saja di masa Advent ini. Di dalam bacaan Injil kita mendengarkan peristiwa kabar sukacita di mana Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia akan menjadi ibu Tuhan Yesus. Ia akan menjadi ibu Yesus, menjadi ibu Tuhan. Sebagai wanita pilihan Allah, tentunya Allah tidak asal pilih. Tetapi dalam permenungan kami, Allah telah memilih dan mempersiapkan Bunda Maria sejak dalam kandungan ibunya, sehingga ia mampu menjadi pribadi yang dewasa dalam iman dan matang dengan kepribadiannya. Hal ini sangat nampak di dalam jawaban akhir Bunda Maria. Ia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, menurut kehendakmu. Dengan ini Bunda Maria telah memperlihatkan ketaatan dan kepasrahan secara total kepada Allah, walaupun penuh resiko. Dalam arti tertentu, apa yang telah dipersiapkan Allah hasilnya akan memuaskan. Hal ini sama dengan kerajaan Daud yang juga dipersiapkan oleh Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam bacaan yang pertama, bahwa kerajaan itu akan kokoh kuat untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Sedangkan di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa peristiwa kabar gembira merupakan rahasia yang berabad-abad tersembunyi dan kini dinyatakan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remak permenungan. Pertama, saya suka merenungkan peristiwa kabar gembira yang diceritakan di dalam bacaan Injil. Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel ketika Allah mendapati bahwa Bunda Maria dengan proses dirinya telah mencapai titik yang layak dan pantas untuk menjadi ibu Tuhan. Maka Allah pun memberikan tanggung jawab yang besar kepadanya, yaitu terlibat di dalam karya keselamatan Allah dan menjadi ibu Tuhan. Hal ini hendak memperlihatkan bahwa proses hidup itu tidak sia-sia. Kita sering menghadapi jatuh bangun dan berbagai tantangan di dalam hidup ini. Tetapi Bunda Maria mengajarkan kepada kita bahwa teruslah berproses dengan penuh ketaatan kepada Allah, sampai Allah mendapati bahwa diri kita layak untuk diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kedua, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus hendak menekankan bahwa rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi kini dinyatakan. Ungkapan berabad-abad lamanya hendak memperlihatkan bahwa proses itu tidaklah mudah, tetapi butuh waktu yang lama dan pengorbanan. Karena itu, gereja menyediakan setiap tahun
4 minggu bagi kita untuk berproses menjadi lebih baik. Pelari tercepat di dunia, Usain Bolt, pernah mengatakan, yang orang lain lihat ialah saya mampu berlari 9 detik dan mereka bertepuk tangan karena saya adalah manusia tercepat di dunia. Tetapi yang orang lain tidak lihat ialah saya berlatih selama 4 tahun untuk mencapai titik itu. Tugas kita ialah terus berproses dengan penuh ketaatan kepada Tuhan sampai pada titik di mana Tuhan mengangkat kita ke titik yang menurutnya pantas dan layak untuk diri kita. Ketiga, di hari terakhir menyongsong hari raya Natal ini, salah satu bagian dari proses itu ialah mempersiapkan hati dan batin kita untuk kedatangan Tuhan. Karena itu, selain kita mempersiapkan rumah dan segala dekorasi Natal, marilah juga kita meluangkan waktu untuk sakramen tobat melalui pengakuan dosa agar hati kita menjadi kandang yang layak bagi kelahiran Tuhan di hari raya Natal ini. Tuhan memberkati Anda semua.